Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Masih dalam pembelajaran PKN kelas 9, bab yang kedua, bagian yang kedua ya. KD 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita awali saja untuk pembelajaran bagian yang kedua, bab yang kedua juga ya. Masih KD 3.2. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk bagian B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, anak-anakku sekalian, selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, apa saja pokok-pokok pikiran yang dimaksud itu? Nah, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, pikiran ini adalah paling pokok gitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 45 itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu. Nah, makanya disebut sebagai pokok pikirannya seperti itu. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menghendaki adanya persatuan. Jadi tidak boleh adanya perbedaan atau terbagi menjadi beberapa golongan, tidak. Jadi bangsa Indonesia itu harus menghendaki adanya persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Kemudian, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran keadilan sosial yang kedua itu seperti itu. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, tujuan pokoknya lagi adalah bagaimana negara atau bangsa bisa memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, bagian C, pokok pikiran yang ketiga. Nah, pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara.
Kemudian yang berikutnya adalah pokok pikiran yang keempat. Nah, pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Nah, ini juga sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Bahwasanya pemahaman tentang ketuhanan bangsa Indonesia itu sudah melekat sebelum kemerdekaan. Nah, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Kemudian kita lanjutkan bagian kedua, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apabila kita perhatikan ya, bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila sebenarnya. Yang keempat pokok pikiran tadi itu adalah intinya adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila sebenarnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, demikian barangkali materi pembelajaran PKN pada bab yang kedua, bagian yang kedua, KD 3.2 ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya KD 3.2 bagian yang ketiganya. Jangan lupa jaga kesehatan, biasakan cuci tangan, dan biasakan juga memakai masker. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.